Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 450, Pertemuan di Area Tak Dikenal. Labirin itu tampaknya tidak berbatas. Jian Wushuang mengikuti rute di peta dan akhirnya tiba di lapisan luarnya. Di depannya terdapat jurang tak berdasar, di atasnya ada jembatan batu hitam yang menghubungkan kedua sisinya. Jian Wushuang menatap keempat sosok yang masih seperti patung di jembatan itu dengan mata menyipit. Seberangi jembatan itu dan aku akan masuk ke lapisan dalam. Namun, itu tidak mudah. Sosok-sosok itu adalah pejuang boneka dan memiliki kekuatan seperti bangsawan, dan Jian Wushuang harus melewati mereka untuk memasuki lapisan dalam. Esensi pedang menyapu dari pedang pembunuh 3 kali di tangan Jian Wushuang, dan di belakangnya, 2 hantu jiwa pedang bangkit tinggi. Pergi. Jian Wushuang menyerbu ke arah sosok-sosok itu bagaikan seberkas cahaya yang mengalir, meninggalkan bayangannya di belakang. Keempat petarung boneka membuka mata mereka tepat saat Jian Wushuang melangkah ke jembatan, pupil mereka bersinar dengan cahaya hijau. 4 suara mendesing terdengar sebelum boneka menyerang Jian Wushuang. Pedang Jian Wushuang menari-nari keluar, dan rentetan pukulannya tampak seperti burung merak yang memperlihatkan ekornya. Bang, 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 bang. Terjadi 4 kali benturan logam secara berturut-turut, dan keempat boneka itu tertahan untuk beberapa saat. Jian Wushuang melompat 2 kali, mengitari boneka-boneka itu hingga ke punggung mereka, dan terus bergerak. Dalam waktu singkat, ia menyeberangi jembatan dan melangkah ke lapisan dalam. Ketika ia menyeberangi jembatan, keempat boneka itu kembali berubah menjadi patung yang tidak bergerak. Tidak sesulit itu. Jian Wushuang menoleh kembali ke arah petarung boneka. Ia merasa mudah untuk melewati keempat boneka kuat itu, dan setiap ahli sekuat seorang bangsawan pun akan merasakan hal yang sama. Namun, jika tujuannya adalah membunuh boneka-boneka itu, tantangannya akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dia menduga bahwa boneka-boneka itu ditinggalkan di sana untuk menghalangi mereka yang lebih lemah daripada seorang bangsawan. Ketika Jian Wushuang tiba di lapisan dalam, dia mengeluarkan peta lagi. Sama seperti lapisan luar, lapisan dalam juga merupakan labirin yang terdiri dari ruang-ruang rahasia. Bedanya, ruang-ruang di lapisan luar kosong, sedikit berisi peluang atau harta karun, sedangkan yang ada di lapisan dalam sebaliknya. Tanda-tanda pada peta merujuk pada tempat-tempat yang telah dieksplorasi oleh para ahli lain dan tempat-tempat yang telah diambil peluang dan harta karunnya. Saya harus menargetkan tempat-tempat yang belum dieksplorasi itu untuk mendapatkan peluang saya. Mata Jian Wushuang terpaku pada peta. Dia tertarik pada area yang belum dieksplorasi dan penuh ketidakpastian. Mari kita mulai. Sambil menatap 3 saluran di depannya, dia melangkah ke saluran sebelah kiri tanpa berpikir setelah mengambil napas dalam-dalam. Ia melangkah maju dengan berani, karena ia berada di daerah yang sering dikunjungi, tempat ia dapat pergi ke tempat-tempat berbahaya yang ditandai di peta. 1 jam kemudian, ia tiba di tempat terbuka, dan di hadapannya terdapat 9 saluran berbeda. Dari sini dan seterusnya, aku akan berada di tempat yang belum dijelajahi. Dia tampak muram saat mengamati 9 saluran, dan akhirnya, dia mengambil jalan keempat. Saluran itu gelap dan lebar, membawanya ke dunia tak dikenal yang penuh misteri. Jian Wushuang memperlambat langkahnya dan tetap waspada, mengamati keadaan sekelilingnya. Jelas baginya bahwa kecerobohan apapun akan membahayakan dirinya. Klop, klop. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di depannya. Apakah ada seseorang yang datang? Dia berhenti bergerak dan menatap kegelapan dengan ekspresi serius. Ia menduga bahwa ia mungkin akan bertemu dengan penguasa kedua kubu tersebut karena sebagian besar penguasa dari kedua kubu tersebut tengah mencoba peruntungan mereka di tempat-tempat yang belum dijelajahi di rumah besar ini. Tak lama kemudian, sesosok tubuh bungkuk muncul dalam pandangannya, yang tanda-tandanya tak dapat dirasakan. Dia dari kubu lawan. Jian Wushuang langsung waspada. Sosok itu mendekatinya perlahan dan berhenti 100 kaki jauhnya. Dia adalah Jian Wushuang menatap tajam ke arah sosok itu, yang mengenakan jubah abu-abu dan wajahnya babak belur karena cuaca. Dia adalah penguasa Black Hill dari kubu Markis Chang Yue. Jian Wushuang mengenali pria itu sekilas karena sebuah berkas yang telah dibacanya. Berkas itu milik Deng Huo, seorang pria yang telah dibunuhnya, dan di dalamnya terdapat informasi terperinci dari banyak bangsawan dan ahli alam suci. Penguasa Bukit Hitam berseru keheranan dan menatap Jian Wushuang dengan tatapan tajam. Bagaimana mungkin kau, seorang anak laki-laki di alam suci, bisa masuk ke lapisan dalam? Siapa yang membawamu masuk? Penguasa Bukit Hitam menatap Jian Wushuang dengan sikap sombong. Dia pikir mustahil bagi seorang anak laki-laki di alam suci untuk menerobos lapisan dalam melalui penjagaan pejuang boneka sendirian. Itu harus dengan bantuan seseorang, seperti seorang penguasa yang kuat. Tuan Black Hill, apakah kau menanyaiku? Jian Wushuang menjawab, menyilangkan tangan di depan dada, menatap mata tuan itu. Menanyaimu? Ya, aku bertanya. Jadi kenapa?
Black Hill Lord tersenyum dingin. Wah, siapapun yang membawamu ke sini sudah tidak ada lagi sekarang. Kau sendirian, jadi mengapa tidak bersikap lebih rendah hati? Oh, benarkah? Jian Wushuang tidak menanggapi sarannya. Mengapa dia begitu sombong di hadapanku? Raut wajah penguasa Bukit Hitam tampak aneh saat dia mengamati Jian Wushuang dari atas sampai bawah. Begitu muda dan begitu sombong, seorang anak laki-laki di alam suci dengan pedang panjang. Secercah cahaya melintas di mata penguasa Black Hill. Kemudian dia berkata, kudengar ada ahli baru di level penentang surga di kubu Markis Pioksue yang bernama Pendekar Pedang. Kau, bukan?